Masalah muncul, Jokowi tidak mau melantik Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menanggapi terkait belum adanya kepastian rencana pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sampai hari ini. Padahal Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI aktif sekarang berdasarkan peraturan yang berlaku sudah memasuki usia pensiun pada 8 November 2021. Makin kuat dugaan saya bahwa pengangkatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sangat bernuansa politik, ungkap Fernando Rabu 10 November 2021. Tampaknya Dewan Perwakilan Rakyat tergesa-gesa melakukan fit and proper test terhadap Andika Perkasa. Hal itu tercermin dari acara yang dilakukan pada Sabtu, yang mana sangat jarang dilakukan oleh DPR melakukan rapat pada hari tersebut. Fernando juga menyoroti adanya dorongan jabatan Andika Perkasa untuk segera menjadi Panglima TNI. Tetapi menjadi berlebihan karena memang Presiden belum melantiknya. Sepertinya Presiden Jokowi kurang sepenuh hati ingin menjadikan Andika sebagai Panglima TNI karena sudah memiliki sosok lain yang dipersiapkan. Bahkan ia mengatakan sebaiknya Presiden Jokowi segera melantik Andika Perkasa sebagai Panglima karena Hadi Cahyanto sudah memasuki pensiun. Agar tidak ada kekosongan jabatan Panglima karena Presiden Jokowi belum ada mengeluarkan untuk memperpanjang masa jabatan Hadi Cahyanto sebagai Panglima setelah pensiun pada 8 November 2021. Di lain itu, Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI ternyata ada kekecewaan di internal TNI AL. Laporan majalah Tempo menunjukkan Laksamana Yudho Margono sampai harus menenangkan anak buahnya yang kecewa soal Panglima TNI. Dalam bursa calon Panglima TNI, dua nama yang sebelumnya santer bakal ditunjuk Presiden Jokowi adalah Jenderal Andika Perkasa atau Laksamana Yudho Margono. Dalih yang dukung Laksamana Yudho, harusnya yang jadi Panglima TNI adalah Laksamana Yudho Margono karena siklus angkatan saat ini jatahnya TNI AL. Kalau dilihat dari segi ini, makanya Panglima TNI sekarang jatahnya TNI AL. Soal adanya kekecewaan TNI AL, pengamat militer Fahmi Pani meyakini nantinya Jenderal Andika Perkasa bakal mampu mensolidkan internal TNI. Setelah dilantik Presiden Jokowi, Fahmi yakin Jenderal Andika Perkasa akan memikirkan pengisian struktur TNI selain Kepala Staf Angkatan. Isu yang beredar, nantinya TNI AL akan mendapatkan posisi sebagai Wakil Panglima TNI. Soal isu Wakil Panglima TNI termasuk pergantian Kepala Staf AD, kita percayakan urusan itu pada Jenderal Andika. Pada saatnya setelah dilantik, beliau pasti ditanya Presiden untuk perbaikan organisasi TNI, ungkap Fahmi Selasa 9 November 2021. Fahmi mengatakan Jenderal Andika Perkasa bakal bisa solidkan TNI dengan bekerja sama lebih baik dengan pemangku kepentingan lainnya, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan serta Komisi 1 dan Badan Anggaran DPR. Dengan soliditas tersebut, Fahmi mengatakan agenda pengadaan dan penguatan alutsista bakal bisa lancar. Jenderal Andika Perkasa menyampaikan visinya sebagai calon Panglima TNI dalam rapat dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Andika Perkasa mengatakan visinya singkat saja, yakni TNI adalah kita. Sedangkan misinya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Serta melindungi segenap bangsa tumpah darah. Dia menjelaskan apa maksud dari visi dan misinya.
Untuk menenangkan anak buahnya yang kecewa, Laksamana Yudo Margono sampai mesti mengirimkan pesan WA kepada anak buahnya yang berisi 5 poin penting. Salah satunya, Laksamana Yudo Margono meminta anak buahnya harus loyal dan menghormati keputusan presiden. Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun dalam waktu dekat. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang namanya juga masuk bursa calon Panglima TNI akhirnya angkat suara. Dilansir pada Selasa 9 November 2021, Laksamana Yudo Margono menceritakan saat surat Presiden calon Panglima TNI diterbitkan, dia telah mengingatkan kepada jajaran TNI AL untuk loyal pada keputusan Jokowi. Begitu surat Presiden ada dari Bapak Presiden, saat itu juga langsung saya sampaikan ke jajaran. Tidak sampai 15 menit setelah itu, saya sampaikan ke jajaran bahwa kita harus loyal terhadap apa yang telah ditetapkan Presiden. Yudo mengatakan dia juga menyampaikan kepada jajarannya soal Panglima tertinggi dari 3 matra TNI adalah Presiden. Yudo juga menilai Presiden Jokowi mengerti yang terbaik untuk TNI, bangsa dan negara. Karena Presiden merupakan penguasa tertinggi TNI AD, TNI AL maupun TNI AU, sehingga apapun yang telah diputuskan pasti keputusan terbaik untuk TNI dan terbaik untuk negara dan bangsa ini. Bahkan Yudo juga mengingatkan jajarannya untuk loyal kepada Panglima TNI selanjutnya, yakni Jenderal Andika Perkasa. Yudo meminta seluruh prajurit TNI AL mendukung Andika Perkasa. TNI AL sudah saya sampaikan kepada jajaran bahwa kita harus loyal dan mendukung kepemimpinan Pak Andika Perkasa. Beliau adalah senior saya dan beliau tentunya yang terbaik karena telah terpilih menjadi Panglima TNI.